gimana, udah kelewat. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya, syarat kelulusannya saya buat mudah saja, supaya Bapak Ibu tidak tertekan dengan perkuliahan ini. Kalau ada yang mau bertanya langsung dipotong Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian merupakan syarat lulus bagi mahasiswa program diploma, oke. Nah, capaian pembelajarannya ini, ya ini teoritik saja ya, merumuskan permasalahan, kemudian menghasilkan satu bacaan atau referensi, menyusun kerangkanya dan sebagainya. Ini juga sudah saya buatkan guideline-nya, panduannya. Jadi kita akan secara spesifik bahas panduannya, kemudian menuliskan artikel ilmiah, sehingga layak publish. Karena nanti artikel yang Bapak Ibu tulis, mau jelek, misalnya kalau yang lulus ya, mau jelek mau bagus, itu artikel Bapak Ibu akan dikirimkan ke repositori Rama Kemendikbud. Jadi bayangkan nanti misalnya, siswanya Pak Pandey sekarang, 10 tahun lagi ketika sudah kuliah membaca tulisan Pak Pandey gitu kan, "Oh, ini tulisan Pak Pandey," gitu kan. Kan kalau misalnya kita agak ngasal bikinnya, "Oh, Pandey aja gini loh," gitu kan, kan nggak enak loh, Pak, ya. Jadi kita bikin coba buat yang seperti, apa ya namanya, kalau bahasa sinematik yang karya yang monumental gitu. Dan nanti ketika dibaca oleh orang lain itu kan nyaman kita gitu. Oke, itu Bapak Ibu kayaknya. Nah, untuk konsepnya, ya pasti kita akan menggunakan aturan ya, yang disebut dengan scientific paper atau karya tulis ilmiah. Kemudian harus bebas dari segala bentuk, kopas, kita nyebutnya kopas karena, kopas itu adalah kegiatan mencuri. Kopas, pengkajian pemikiran suatu masalah oleh sebuah tim. Nah, ini boleh sebuah tim. Misalnya nanti di sini Pak Pandey punya ada beberapa rekan di sekolahnya, boleh boleh saja tidak apa-apa. Tidak, karya ilmiah itu tidak mesti dilakukan oleh satu orang. Dan kalau saya justru mempertanyakan, tidak mungkin satu karya ilmiah akan dilaksanakan oleh satu orang gitu. Penelitian kita pasti butuh orang lain. Boleh boleh saja. Mungkin mau ngajak kepala sekolah nih, ya monggo monggo aja, saya nggak apa-apa. Yang pasti Bapak Ibu berkomunikasi, kemudian, memenuhi kaidah, nanti kaidah ini kan kita, ceritakan. Nah ini yang terakhir, artikel yang Bapak Ibu tulis itu akan di-upload ke repository Rama, begitu Bapak Ibu. Oke. Nah komponennya ada 4 Bapak Ibu, yang akan kita nilai. Yang pertama substansi, tentunya isi, format, gaya, dan, tata tulis, urutan. Saya masih nulisnya konten saya lupa. Baiki. Nah, yang paling mudah supaya mendapatkan nilai yang optimal, Bapak, Ibu semuanya pastikan yang ini. Pastikan yang format, yang gaya penulisan, dan yang tata urutan. Kenapa? Karena ini tuh sangat mudah untuk dikerjakan. Format, ya tinggal ikuti. Format yang sudah dikirimkan tinggal diikuti, kemudian tinggal diotak-atik sedikit. Gaya penulisan ini bahasa Bapak Ibu. Boleh menggunakan bahasa daerah, tapi ingat bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa daerah yang disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Mungkin ada beberapa istilah gitu kan, kalau misalnya siswa apalagi di tingkat sekolah dasar, kita ngajar bahasa Indonesia tuh mereka justru pakai bahasa Indonesia, mereka justru nggak ngerti. Mereka justru ngertinya pakai bahasa daerah. Nggak apa-apa nanti, tapi pas Bapak Ibu menceritakannya, mesti menuliskannya itu tolong digunakan bahasa Indonesia yang baik, seperti itu. Itu bahasa. Tata urutan tinggal ikuti saja yang dicatat. Nah, 3 komponen ini yang tadi saya ceritakan itu sudah membuat Bapak Ibu lulus. Tinggal substansi nantinya. Kalau substansi itu membuat nilai plus. Misalnya substansinya dapat nilai bagus misalnya, ya substansinya dibaguskan. Ya substansinya memenuhi standar minimal dapat nilai 5, kan 175 tambah 5 kan udah 80 Bapak Ibu. Jadi kita tidak tidak ribet-ribet lah. Kita enjoy-enjoy saja di kelas ini. Kita tidak ingin membuat Bapak Ibu terbebani. Nah, kriterianya ini, penulisan artikel ilmiah dilakukan dengan mengikuti kaidah, kemudian bebas plagiasi dan tindakan tidak terpuji lainnya. Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang karena kemajuan sistem, kemajuan teknologi Bapak Ibu, sangat mudah melacak, oh Bapak Ibu ini melakukan pelanggaran, melakukan pencurian dan sebagainya, sangat mudah. Termasuk nanti jika Bapak Ibu memanipulasi data. Kelihatan misalnya, misalnya Bu Valia misalnya, pas saya mau capek melakukan penelitian, ya udah saya buat aja datanya. Itu sangat mudah sekarang diketahui. Dengan teknologi yang sangat canggih sekarang itu, ini kelihatan, oh ini tidak wajar, seperti itu. Jadi, nah yang saya ceritakan tadi yang dari tahun lalu itu dari 15 orang, gugur 6 orang itu salah satunya itu saya bilang gitu, di perkuliahan saya menyampaikan, ini datanya seperti aneh, jangan terlalu bagus datanya, terlalu bagus dan menunjukkan bahwasanya data ini tuh hasil rekayasa. Setelah itu tidak pernah lagi masuk sampai akhir tidak pernah mengumpulkan tugas. Salah satu yang gugur tahun semester sebelumnya.
Jadi saya harapkan yang di angkatan sekarang, saya tidak lagi menemukan, pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Karena saya yakin Bapak Ibu semuanya, jika kita sudah jujur, tentunya nanti mahasiswa kita juga akan jujur atau siswa kita nanti juga akan jujur. Kita tidak perlu teriak-teriak, jangan menenteng. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian memuat sekurang-kurangnya 25 referensi dengan minimal 15 artikel jurnal yang diterbitkan 5 tahun terakhir. Jadi Bapak Ibu silakan mencari jurnal nanti dari mana saja. Di internet banyak jurnal-jurnal yang bisa di-download. Pakai bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, bahasa Korea ada, ya bagi yang suka nonton Korea, kemudian bahasa Cina ada, dan sebagainya ada. Silakan di-download. Silakan di-download, nanti diceritakan, oh saya ngambil referensinya dari sini, gitu aja. Gitu Bapak Ibu. Kemudian jumlahnya 15 jadi jurnal, kan 25 berarti 15 jurnal, 10 buku. Boleh Bapak Ibu menggunakan buku nih, buku statistik, buku metodologi penelitian dari yang biasanya populer itu yang sering saya temukan yang seperti Marie Kondo. Tapi kalau misalnya ada yang lain boleh saja tidak apa-apa. Bapak Ibu untuk tugasnya 15, 25 referensi sangat sangat mudah Bapak Ibu menemukannya. Oke, nah ini Bapak Ibu nanti kita ada 4 tugas. Sebelumnya Bapak Ibu saya mohon izin sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya ada sebentar. Sambil dibaca tugas sama urutan pembelajaran kita yang ada dari kegiatan belajar 1 sampai kegiatan belajar 14. Oke, Bapak Ibu, sudah dibaca Bapak Ibu kegiatan kita selama 14 kegiatan aktivitas belajar ini? Tapi meskipun ada 14 aktivitas belajar, kita hanya ada 8 minggu Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih 2 bulan, sama seperti karya ilmiah lainnya, maaf, mata kuliah lainnya. Jadi kita hanya ada 8 pertemuan. Nah, dari 8 pertemuan ini, kita ada 4 kali tutorial webinar. Sesuai jadwal yang saya berikan waktu itu di grup. Nah, Bapak Ibu bagi yang bertanya, "Pak, kalau misalnya presensinya bagaimana?" Presensinya langsung saya ambil dari rekaman, rekaman Meet. Jadi kalau misalnya tidak hadir rekaman Meet, artinya dianggap tidak hadir, seperti itu Bapak Ibu. Tentunya seperti itu, dari tahun lalu. Oke. Nah, ada tugas. Tugas itu ada 4 kalau bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ada di kegiatan belajar 3, itu di minggu depan. Kemudian di sesi 3, kemudian di tugas 4, 3, ini yang sesi keempat. Kemudian ada di sesi ke-6, tugas 4. Nah, tugas 4 ini yang akan bisa diperbaiki itu berulang-ulang tugas 4 ini. Nanti karena ketika Bapak Ibu upload tugas 4, itu yang langsung akan dicek. Sampai nanti hasilnya itu di bawah 30% harapan saya. Nah, tugas yang pertama ngapain? Tugas yang pertama itulah kita merumuskan masalah dan topik, serta membuat judul karya ilmiah. Jadi, minggu depan Bapak Ibu harus mengupload. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengupload uh, satu file yang berisikan judul atau masalah ya, masalahnya apa, topiknya apa, serta judul artikelnya apa. Itu yang pertama untuk minggu depan. Boleh, kalau misalnya sudah ada yang PKP tahun lalu, nggak apa-apa, pakai aja. PTK tahun lalu pakai aja, nggak apa-apa. Yang kedua,
Bapak Ibu karena tadi sudah menentukan masalah, sudah menentukan topik, Bapak Ibu harus mencari referensi, 25 referensi ini. Yang mana referensi-referensi ini Bapak Ibu harus baca, Bapak Ibu harus analisis yang berkaitan dengan topik. Bisa, saya ambil contoh, misalnya Pak Pandey tadi, Pak Pandey topiknya tentang apa Pak kemarin Pak PTK-nya? Tentang IPA kelas 3, Pak. IPA kelas 3, Pak Pandey menggunakan apa kemarin? Masih di mute Pak, sorry. Udah lu, Pak, saya mau lihat lupa juga, Pak. Oke, tidak apa-apa. Atau Bu Nur Hidayah mungkin sambil nunggu Pak Pandey. Kemarin tentang apa Bu? Tentang pembelajaran matematika, Pak. Kelas 2 SD. Di kelas 2 SD menggunakan metode apa? Media gambar, Pak. Media gambar, oke. Yang diukur apanya, Bu? Ya, Pak. Yang diukur apanya? Bentar, Pak. Juga lupa. Atau oke, Pak Pandey tadi misalnya Pak, hasil belajar misalnya Pak Pandey ya? Oke, misalnya hasil belajar bisa saja. Atau apa kemarin Pak Pandey? Ini, Pak, pendekatan kontekstual, Pak, belajar IPA, kelas 3, Pak. Untuk meningkatkan hasil belajar atau motivasi atau apa, Pak? Untuk meningkatkan hasil belajar, Pak. Oke, berarti kan judul kalau misalnya seperti itu. Maaf, Pak. Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA siswa kelas 3 melalui penerapan pendekatan kontekstual, itu ya, Pak. Oke, itu kan judul PTK-nya Bapak ya? PTK. Nah, nanti judul PTK itu dimodifikasi menjadi judul naskah. Judulnya apa? Nanti gini judulnya itu. Penggunaan penerapan pembelajaran berbasis kontekstual. Oke, judulnya itu penerapan pembelajaran berbasis kontekstual untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 3 SD pada tema berapa? Oh ya, Pak. Itu aja, itu sudah menjadi judul yang bagus Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ceritakan, itu sudah jadi judul yang bagus. Nah, berarti kalau seperti itu, mohon maaf, Pak. Oke. Pak, ulang, Pak. Oke, jadi nanti judulnya itu dimodifikasi menjadi optimalisasi pembelajaran berbasis kontekstual. Optimalisasi pembelajaran berbasis kontekstual untuk meningkatkan hasil belajar, untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi IPA. Ya. Pada materi IPA kelas 3 SD. Udah, itu sudah menjadi judul yang sudah oke itu Pak. Itu sudah menggambarkan isi. Artinya kalau judulnya seperti tadi, itu kan ada dua variabel. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis kontekstual. Oke, artinya nanti Pak Pandey harus mencari 25 referensi terkait pembelajaran yang kontekstual tadi. Gitu. Mencari 25 referensi terkait pembelajaran kontekstual, yang mana 15 artikel dan dari 10 buku. Nah, itu yang mendukung pembelajaran tadi Pak Pandey. Nah, tadi Bu Nur Hidayah juga berbeda. Tadi Bu Nur Hidayah menggunakan media gambar, Bu ya. Berarti nanti Ibu harus mencari bagaimana si media gambar ini, bagaimana hasil penelitian yang menunjukkan media gambar ini bisa meningkatkan hasil belajar. Jadi itu menjadi fakta pendukung buat kita. Nanti misalnya kan Ibu cerita, menggunakan media gambar ini, saya berhasil meningkatkan hasil belajar siswa yang awalnya dari 70 menjadi 80. Nah, itu Ibu cari artikel-artikel lain, hasil penelitian lain yang menunjukkan hasil yang sama. Atau yang berbeda. Mungkin saja berbeda, tidak apa-apa. Mungkin kalau untuk siswa SMA, media gambar bukan cocok lagi. Tapi kalau untuk SD kan cocok, Bu ya. Nanti Ibu ceritakan, oh ternyata penggunaan media gambar ini untuk matematika itu cocok hanya untuk anak SD kelas 3 ke bawah misalnya, atau sampai kelas 6 misalnya. Kalau udah masuk SMP nggak cocok lagi, nggak apa-apa, itu temuan. Itu yang akan menjadi novelty atau kebaruan dari hasil penelitian ini. Itu pun nanti Bu Valia yang mungkin sedang mengurus PKP, atau Bu Elma yang lain, boleh Bu Elma? Tentang apa Bu kemarin PKP-nya?
PKP ulun baru masuk semester ini, Pak, baru mulai. Oh, baru mulai. Semester 8 juga, Bu? Ulun semester 2, Pak, sekarang. Oke, nggak apa-apa. Nanti sekalian aja, Bu, ya. Sekalian, maksudnya penelitiannya sekalian saja antara PKP dengan karya ilmiah ini. Sama, Inggi Pak. kemarin ulun sudah mengusulkan judul, Pak, ke ibu tutornya, tapi belum di ACC judulnya. Kemungkinan minggu ini baru dikoreksi kata ibunya. Oke, nggak apa-apa. Disamakan saja, Bu. Maksudnya biar Ibu nggak kerja 2 kali. Kasihan nanti kerja 2 kali penelitian capek. Malah sendiri, Pak. Iya, Pak? Monggo. Maaf Pak, saya juga semester 2, kan sekarang baru mengambil PKP juga. Bisa itu juga Pak ya? Oke ya. Boleh. Maksudnya kok Bapak mau menggunakan PKP yang sekarang boleh, atau menggunakan PTK yang semester lalu boleh, tidak apa-apa. Pilih saja. Ya Pak, makasih Pak. Pilih saja. Ya Pak. Kalau saya menyarankan kalau misalnya sudah ada PTK di semester lalu, saya sangat menyarankan menggunakan PTK. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu menggunakan PTK yang semester lalu, artinya Bapak Ibu sudah selesai. Laporan sudah ada, bagian hasil penelitian sudah ada, tinggal mengubah format. Kalau misalnya tinggal mengubah format, ya mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi, kita sudah selesai kuliahnya gitu. Bapak Ibu tinggal upload, tinggal tenang gitu. Kan kalau PKP nunggu dulu. Nunggu dulu Ya, kan tapi penelitian lagi, ACC lagi gitu kan, Pak. Ya kan nanti kalau udah diupload nanti kan belum ada ini, belum tahu gini apa nilainya Pak. Benar Iya. apa salah. Iya, nanti kita coba fasilitasi, Pak. Bisa-bisa saja. Mending ikut aja pelajaran ini Pak, bagi saya. Iya. Biar nilainya diupload juga di saya ya. Diupload sama ikut belajar biar ilmunya dapat juga. Oke, nggak apa-apa, Pak. Itu kita bareng-bareng. Saya justru sangat senang kalau misalnya mahasiswa saya di 2 pertemuan awal tuh sudah lulus semua, itu senang sekali saya itu. Sisanya itu udah tenang-tenang aja. Daripada pusing di belakang mahasiswanya. Kasihan kan? Jadi Pak, Ya, ini Bu. kan judul saya yang PTK itu meningkatkan keterampilan melalui pemanfaatan media gambar terhadap pembelajaran matematika pada kelas 2. Itu jadi nanti kalau saya upload yang Karil, saya mengikuti itu Kak, Pak? Iya, nanti diganti saja judulnya, dirombak bukan diganti, Bu, ya. Keterampilan apa tadi, Bu? Yang meningkatkan keterampilan apa, Bu? Judul saya itu meningkatkan keterampilan melalui pemanfaatan media gambar terhadap pembelajaran matematika pada kelas 2 SDN 012 Balikpapan Kota. Keterampilan apa, Bu, yang ditingkatkan, Bu? Keterampilan berhitung? Keterampilan menggambar? Berhitung, Pak. Oke. Berarti kan jelas, Bu, ya. Jadi ceritakan nanti. Tadi samakan saja dengan Pak Pandey tadi, optimalisasi. Misalnya optimalisasi pembelajaran apa tadi? Optimalisasi pembelajaran matematika menggunakan media gambar. Oke. Menggunakan media gambar untuk meningkatkan keterampilan berhitung siswa kelas 2, Bu, ya? Kelas 2 SD. Itu aja, udah. Itu sudah sangat spesifik. Itu sudah sangat bagus video. Berarti nanti sekolahnya nggak usah saya cantumkan, Pak, Oh, ya? nggak usah, Bu. Beda sama PTK atau PKP. Di PTK atau PKP laporannya, itu kita wajib menunjukkan ini dilakukan di sekolah mana. Wajib sifatnya. Tapi kalau di karya ilmiah, itu justru menjadi hal yang tabu. Jadi kita udah aja ceritakan penelitian ini dilakukan di salah satu SD negeri di kota Balikpapan, misalnya. Itu sudah. Kenapa? Karena kalau dalam etika ilmiah, termasuk karya ilmiah, menyebutkan secara spesifik siapa subjek kita itu tidak boleh. Misal, saya menceritakan hasil penelitian saya menunjukkan bahwasannya bunuh hadiah bla 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 bla, itu saya akan diserang sama orang. Itu tidak boleh. Itu sangat menyalahi aturan. Soalnya nanti kenapa? Takutnya nanti ibu tidak setuju. Saya tidak suka nama saya disebut-sebut. Wah, saya langsung di blacklist kan gitu. Makanya udah aja gitu. Dan tidak sedikit ya Bu ya, Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang akan menyerang kita karena kita hal-hal yang etika itu disebutkan. Itu untuk judul. Nanti disiapkan Ibu ya. Berarti nanti Ibu harus mencari
Referensi tadi yang gambar Ibu ya, yang gambar terus keterampilan berhitung. Nah, jadi keterampilan berhitung yang dimaksudkan itu seharusnya anak kelas 2 itu keterampilan berhitungnya seperti apa? Idealnya seperti apa? Kan tentunya seperti itu, Bu, ya? Apakah saya juga sudah tidak terlalu banyak bersentuhan dengan siswa SD sekarang. Apakah siswa SD kita sekarang masih menggunakan alat bantu, Bu, untuk pembelajaran itu? Mungkin dulu tuh saya waktu saya SD itu masih menggunakan alat bantu mungkin lidi, sapu lidi apa, lidi atau batu dulu kecil-kecil dulu kita. Sekarang masih seperti itu kah, Bu? Atau sudah ada inovasi yang lain? Untuk yang pembelajaran di kelas itu saya belum paham, Pak, soalnya saya Oh, iya, belum iya. Sama Nggak Pak. apa-apa, Bu, berarti. Soalnya ini Mbak, maaf saya gini juga ya, agak sharing dikit. Itu dah sama ibunya, saya bukan guru masalahnya. Kemarin kan pas ada semester 1 langsung PTK, ya saya kan gini kebingungan buat gimana gitu maksudnya Pak. Soal saya sebagai operator atau TU gitu. Jadinya saya minta anggaplah pertolongan sama teman sejawat yang di tempat saya kerja. Gimana cara bikinnya gitu Pak. Ya, nggak apa-apa, Pak. Makasih, Pak. Itu bagus, Pak. Bagus itu. Justru sangat bagus. Teman sejawat itu sangat bagus untuk dijadikan rekan kerja. Rekan kerja yang bagus itu teman sejawat yang mampu memberikan nilai bantu yang plus kepada kita gitu, Pak, ya. Gitu. Ya Sangat itu bagus dah. itu. Pas pembuatan video di kelas tuh agak gimana videonya itu. Kemudian ngajar Ya, nggak lah. apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Saya juga mengakui, terutama untuk anak pengajar di tingkat sekolah dasar itu, saya akui itu sangat luar biasa. Saya itu guru yang paling hebat menurut saya. Kalau misalnya di sekolah dasarnya itu gagal, ya ke depannya itu gagal semua itu, Pak. Makanya saya sangat menghormati guru-guru sekolah dasar itu. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini tugas yang pertama, itu dikumpulkan minggu depan. Nah, tugas Bapak Ibu ini nanti akan saya periksa. Saya akan memberikan, oh iya, yang ketiga aja, kedua yang tadi mencari referensi. Yang ketiga, Bapak Ibu nanti diminta untuk membuat kerangka penulisan artikel ilmiah. Nah, di mana kerangka ini? Ini kerangkanya akan saya kirimkan nanti formatnya. Bapak Ibu tinggal ngisi aja. Oke. Mangga Ibu Elma, ada ASN boleh? Nggih, berarti untuk minggu depan judul harus dikumpulkan kan, Pak? Iya, sudah harus pasti. Bu Elma kemarin PTK kah, Bu? Sama? Belum, Pak, PTK. Kalau judul ulun yang sekarang PKP belum ACC gimana ya, Pak? Dibuat dulu saja. Nanti maksudnya judulnya itu kan masih mirip-mirip lah. Maksudnya harusnya tidak terlalu jauh lah ya, diubahnya gitu kan. Sudah ada ulun mengusulkan, Pak, judulnya. Judulnya itu penerapan model belajar picture and picture untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 2 SD. Ya, bisa, sangat bisa, Bu, sangat bisa. Itu saja boleh. Atau ini, Ibu dulu di STKIP tadi Bu ya? Bu Elma ya? Oke. Itu skripsinya sudah dipublikasi belum, Bu? Belum, Pak. Masih dalam kampus aja. Itu aja. Kalau misalnya Ibu mau lebih pede, udah aja skripsinya nanti dipakai. Skripsinya yang tebal 500 halaman itu, 500 halaman, kita rampingkan menjadi 10-15 halaman saja. Nggih. Terima kasih, Boleh Pak. milih. Boleh mau pakai yang skripsi, mau pakai yang nunggu PKP dulu, monggo. Saya boleh saja, nggak apa-apa. Nggih, terima kasih, Pak. Oke, Ibu. Oke, Pak Pandai, boleh, Pak? Ada apa? Jadi boleh kan Pak tugas satunya merumuskan setelah itu judul itu boleh saya pakai yang tadi Pak ya? Boleh, langsung Yang aja. Itu kan sudah judul. Kalau saya judul itu langsung, saya paling cepat ngomong atas judul, Pak. Oke, sikat langsung gitu aja. ya Pak, makasih Pak. Tolong dibantu juga saya Pak. paling Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan saya periksa, kemudian akan mungkin ada beberapa komentar yang akan saya berikan. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya mengirim dalam bentuk Word saja, biar gampang. Kalau bentuk PDF nanti agak susah tuh ininya komentarnya. Ya bisa-bisa saja, tapi biasanya beberapa komputer ketika saya beli komentar
di PDF-nya justru nggak muncul. Pak, ini ada tanda komentar tapi kok nggak muncul gitu biasanya, ada beberapa. Makanya enaknya Word aja dalam bentuk dokumen. Nah, itu nanti Bapak Ibu saya akan kirim minggu depan. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebaran, ya sisihkan waktu setelah ya Bu ya, Ibu ya, setelah makan 4 tahunnya untuk membuat tugas dulu. Sama ini kan harusnya minggu depan ini Bapak Ibu. Wah, ini pihak UT luar biasa ini kata saya. Kita malam takbiran disuruh kuliah, udah enak ada saya makanya. Kayaknya nggak apa-apa lah. Kayaknya lebih nyaman kayak gini gitu maksudnya. Bapak Ibu semuanya juga nyaman, kita juga tenang. Oke, itu ini saya kembali pulkan. Nah, nanti yang kedua itu nanti ya, Bapak Ibu tinggal merevisi berdasarkan saran-saran yang saya berikan. Itu aja. Jadi tugas kita tuh cuman itu, Bapak Ibu buat kerangka awal, tambahkan ini kayaknya nggak perlu diganti gitu. Gitu aja. Nah, sampai tugas 4 seperti itu. Tugas 2, tugas 3, tugas 4 seperti itu. Jadi yang Bapak Ibu yang agak banyak itu tugas pertama. Pertama masukkan judul, yang kedua masukkan nyari referensi, ya. Bapak Ibu nyari referensi, yang ketiga Bapak Ibu membuat kerangka. Itu aja yang pertama. Nah, tugas 2, tugas 3, tugas 4, yang kerangka tadi kan sudah saya beri komentar kerangka tadi. Kemudian kerangka tadi itulah yang akan nanti Bapak Ibu ikuti perbaikannya, itu saja. Sampai ya siap terbit lah begitu. Kalau misalnya Bapak Ibu nih ada yang bisa terbit, misalnya mau coba, terutama yang sudah punya data, saya minggu depan sudah selesai nulis, langsung terbit, itu langsung auto lulus kalau sudah terbit. Tidak perlu lagi dikoreksi, sudah auto lulus, gitu aja saya. Karena karya ilmiah. Ya, jadi ada tambahan peserta, Bu Titin. Halo Bu Titin. Ya, halo, selamat malam Pak. Mohon maaf baru bergabung. Ya, nanti lihat rekaman Bu ya. Tapi nanti tadi rekamannya itu 15 menit awal tadi terlambat rekamannya, nanti disiasati saja. Begitu Bu ya. Oke, baik Pak. Mohon maaf karena tadi habis dari dokter baru pulang, Mbak. Oh, gini. Dari mana Ibu Titin ini Bu? Saya dari Bulungan, Pak. Bulungan itu di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Oh, Kaltara. Oke. Luar biasa ya, Bapak Ibu kita beragam. Baik, terima kasih Pak. Selamat bergabung Ibu, mudah-mudahan nanti bisa optimal Ibu ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Oke, begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan coba lihat kursus kita di e-learning-nya. Bapak Ibu sudah bisa lihat Bapak Ibu tampilan saya? Sudah, Bapak. Sudah ya? Nah, ini untuk tugasnya, ini kan Bapak Ibu bisa baca ini sebenarnya. Nah, ini kurang lebih kegiatannya seperti ini. Ada yang sinkronus, yang kita tatap muka seperti ini. Ada nanti yang Bapak Ibu mengerjakan sendiri. Nah, proses bimbingannya kurang lebih seperti ini. Bapak Ibu ada proses. Nah, ini di tugas pertama ini pertemuan minggu. Seharusnya kita kan di aktivitas belajar 2 ini Bapak Ibu. Akan ininya. Pak, maaf Pak. Ya Pak? Di laptop saya nggak kelihatan, apa mungkin sinyal saya jelek ya Pak ya? Oke. Oh ya, di yang lain bagaimana Bapak Ibu? Ya. Apakah saya terlihat? Saya sekarang buka e-learning UT saya buka. Lihat Bapak. Terlihat. Hitam Pak. Mungkin sinyal saya jelek Pak. Oke. Nggak apa-apa, santai aja Pak. Nanti kita lihat rekamannya ya. Nah, nanti Bapak Ibu untuk tugas pertama itu nanti dikumpulkan di aktivitas belajar 3, itu dibukanya tanggal 17 April. Untuk formatnya juga nanti saya kirimkan. Saya kirimkan ya Bapak Ibu. Tugas pertama nanti tinggal dikirim di sini. Ini tugas pertama, nanti saya cek. Itu dibukanya tanggal 17, ditutupnya tanggal 23, seminggu. Berarti ya pas lebaran. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jangan sampai terlewatkan, karena kalau terlewatkan nanti saya tidak bisa kasih nilai Bapak Ibu. Lebih baik Bapak Ibu upload seadanya, kemudian nanti dikoreksi ulang, dibanding Bapak Ibu tidak mengupload. Gitu. Itu Bapak Ibu ya, nanti diupload saja, supaya nanti tidak kosong nilainya seperti itu. Ini tugas pertama. Tugas pertama minggu depan dikumpulkan maksimal tanggal 23 malam. Kemudian tugas kedua itu ini belum, tugas kedua itu di pertemuan di aktivitas belajar 5 kalau tidak salah. Oh ya,
Nah, tugas 2 itu di pertemuan tanggal 24 April. Di minggu berikutnya langsung ada tugas 2, tapi ya nanti santai-santai lah. Bisa dikit saya harus periksa dulu kan Bapak Ibu ya. Deadline-nya ini tugas 2 itu 8 Mei sampai tanggal 21 Mei. Luar biasa ini. 8 Mei sampai tanggal 21 Mei. Tugas 2 itu. Oke. Kemudian tugas 3 itu deadline-nya mana ya? Deadline-nya tanggal ini. Tugas 3 itu deadline-nya tanggal salah ini. Masih November. Nanti pokoknya nanti tugas 3 itu dibukanya tanggal ini Bapak Ibu, pas bulan-bulan Mei lah nanti. Tapi nanti akan saya bantu ketika update kalau misalnya Bapak Ibu tolong di-upload tanggal sekian gitu. Nanti kayak yang kita sampaikan seperti itu. Biar kita sama-sama enak ya. Saya Ya, enak Pak. menilai, Bapak Ibu tidak buru-buru kaget. Tolong diinfo di grup WA juga nih Pak ya. Biar gini. Ya, Kak. Nanti kita coba Terima infokan kasih ya. Pak. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk template-nya, itu Bapak Ibu bisa gunakan nanti yang ini. Saya coba kirim di grup ya. 3175. Oke, itu sudah saya kirim di grup. Bapak Ibu bisa download itu template-nya. Nah, template ini nanti yang Bapak Ibu ikuti. Kalau yang sudah punya data, enak tinggal kopas-kopas tulisan sendiri gitu kan ya. Bukan tulisan orang tapi ya, Bapak Ibu kopas tulisan orang ya bermasalah. Kalau tulisan sendiri enggak Ya, ini saya coba share. Nah, ini kurang lebih seperti ini, tinggal judulnya. Contoh, di sini ada Pak Pande misalnya. Pande. Nah, ini kan dari jurusan PGSD, FKIP Universitas Terbuka, Bali berarti Pak ya, ini Pak ya? Bali Indonesia misalnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dari menulisnya data ini tuh, karya ilmiahnya dari artikel PKP, maka penulis kedua itu dosen PKP-nya. PKP ya, kalau yang PKP. Kalau yang selain dari PKP, tidak perlu. Hanya perlu 2 orang saja, Bapak dan saya. Itu aja. Bapak Ibu dan sebagai mahasiswa, saya sebagai tutornya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya seperti Pak Pande tadi misalnya, saya dibantu sama teman sejawat. Masukkan teman sejawatnya Pak. Misalnya Pak Pande, terus ada Bapak siapa lagi, kemudian berarti nama keduanya teman Bapak gitu, dari SD berapa gitu. Itu harus diapresiasi. Kalau dimasukkan temannya. Kalau yang PTK gimana Pak? Pakai PTK juga Pak. Bagaimana Pak? Kalau yang pakai PTK ya, ada masukan juga PTK-nya itu yang di judul tuh. Kalau PTK itu dari ini saja Pak, dari teman Bapak yang membantu. Misalnya ada teman-teman itu penulis pertama itu Pak Pande, kemudian misalnya yang keduanya siapa Pak yang membantu Bapak di sekolah? Agus namanya Pak. Nah, misalnya tulis Agus saja. Nanti di sini, Oh iya. nah gitu aja Pak. Kita harus menghargai iya. setiap orang yang membantu penelitian dan penulisannya, begitu. Ya Jangan Pak, sampai terima kasih Pak. jangan sampai nak dimasukkan Pak ya. Nanti Iya itu Pak. harus dimasukkan. Kalau di PTK kan tidak boleh dimasukkan. Karena tugas mata kuliah laporan, tidak boleh kan? Kalau di karya ilmiah Pak. harus dimasukkan. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal ikuti ini. Nah, ini Bapak Ibu tolong diperhatikan, ada yang warna biru, ada yang warna hitam. Oke. Yang warna biru itu petunjuknya Bapak Ibu. Yang warna biru itu petunjuknya, misal warna biru latar belakang masalah yang dituliskan itu identifikasi masalah, menjelaskan kondisi pembelajaran yang terjadi di kelas. Oke. Ceritakan saja, contoh. Dalam realita pelaksanaan pembelajaran di kelas 4 SDN Larangan Luar, 4 Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, siswa sering kesulitan menyerap materi pelajaran IPS. Siswa jenuh, bosan, dan sebagainya. Itu kan kondisi di kelas. Ceritakan saja. Nah, kemudian pembelajaran yang sebenarnya yang harus betul itu seperti apa? Padahal menurut Suherman tahun 2003, pembelajaran yang baik itulah pembelajaran yang efektif, efisien dan terarah, yakni efektif dalam mencapai hasil belajar, efisien dalam menggunakan waktu, tenaga, dan dana, serta terarah dalam tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini kan membandingkan Bapak Ibu ya, ada kondisi real, ada kondisi ideal. Nah, ikuti bawahnya, analisis masalah.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan peneliti dan siswa, penyebabnya adalah, nah ini kan analisis masalahnya. Tinggal ditulis saja. Kemarin buat PTK kan seperti itu Pak ya. Ada kondisi nyata, ada kondisi ideal, kemudian ada analisis masalahnya. Tinggal dituliskan saja. Ya, Pak. Ini sudah ada yang warna biru ini jangan dihapus-hapus dulu. Ini adalah panduan Bapak Ibu dalam menulisnya. Itu aja. Nah, cuman bentuknya ini saya tuliskan media pembelajaran audiovisual. Kebetulan waktu itu contoh yang saya berikan itu adalah si mahasiswa itu dia menggunakan media pembelajaran audiovisual. Variabel yang keduanya itulah prestasi belajar. Maka di kerangka dasar teorinya dia harus menjelaskan mengenai media pembelajaran audiovisual dan prestasi belajar. Nah, tadi misalnya yang siapa tadi? Matematika. Lupa saya. Oke, yang matematika tadi berarti di sini itu harus ada kerangka dasar teori tentang pembelajaran kontekstual. Kontekstual itu pandai. Atau pembelajaran menggunakan gambar. Yang kedua, prestasi belajar ini diganti menjadi keterampilan berhitung. Keterampilan berhitung seperti apa yang dimaksud gitu. Beda dong keterampilan berhitung yang dimaksud untuk anak kelas 2 SD, 3 SD, 4 SD kan beda-beda. Jadi ceritakan apa sih yang saya maksud dengan keterampilan berhitung itu. Kemudian bab 3, di bab 3 itu kan pasti ada mengenai metode penelitian. Tinggal dikepas. Subjek penelitian ceritakan di sini. Demografi siswa ceritakan. Nah, untuk demografi siswa, Bapak Ibu sebaiknya ceritakan detail. Berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, rentang usianya berapa, latar belakangnya seperti apa, latar belakang itu mungkin dari latar belakang sosial budayanya, kemudian faktor ekonominya mungkin juga. Mungkin Bapak Ibu ya ada siswa kita yang dia tuh dukung orang tuanya luar biasa. Ada juga mungkin anak siswa kita tuh yang dia tuh berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Itu diceritakan. Kenapa? Karena dalam penelitian pendidikan atau penelitian psikologis pun, faktor ekonomi itu mempengaruhi berpikirnya seseorang. Kembangan seseorang itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Makanya diceritakan. Kemudian ceritakan apakah dia hidup di lingkungan kampung atau di lingkungan kota. Ceritakan saja. Ceritakan pendek-pendek saja. Itu aja. Tidak usah panjang-panjang. Kemudian intervensi guru. Nah ini, tadi yang saya ceritakan. Intervensi guru ini ceritakan. Di siklus 1 ngapain, di siklus 2 mengapain, di siklus 3 ngapain. Itu intervensi kalau misalnya 3 siklus. Kalau 4 siklus gimana? Yang keempat ngapain gitu. Ceritakan. Bisa. Di siklus 1 saya memberikan permasalahan berupa kelereng misalnya dalam hitung Bapak Ibu ya. Dalam permainan kelereng. Terus dalam mungkin sulit nih yang kelereng atau yang gambar misalnya. Saya harus memberikan gambar awalnya mungkin gambar kartun. Di yang pertama itu di siklus pertama fokusnya gambar kartun. Di siklus yang kedua gambar benda-benda di sekitar siswanya. Itu kan perbedaan treatment. Gitu. Nah itu ceritakan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu di siklus pertama udah ngasih kartun, yang kedua kartun lagi. Itu nggak ada perbedaan siklus nantinya sebenarnya. Jadi baiknya kalau per siklus itu dilihat mana yang paling efektif. Kalau anak SD misalnya, anak SD sekarang berarti dia harus sama kartun mungkin. Kartunnya juga nggak sembarang. Kalau Upin Ipin misalnya, nggak mungkin mereka dikasih kartun Dragon Ball yang mereka nggak tahu apa itu Dragon Ball misalnya. Atau apa namanya dulu tuh kartun waktu kecil tuh Ninja Hattori misalnya. Kan mereka kan tidak tahu Ninja Hattori. Ya harus yang Upin Ipin, harus yang Kancil dan sebagainya, yang apa gitu. Yang ada di TV aja, yang dekat-dekat dengan kehidupan mereka. Itu kan kontekstual juga. Bukan kontekstual ya, tapi itu juga dekat dengan kehidupan mereka. Mereka lebih terbiasa dengan itu. Teknik analisis data nanti ceritakan bagaimana Bapak Ibu mengolah datanya. Kemudian ini hasil penelitian. Ini ceritakan Bapak. Tadi kondisi aktivitas belajar sebelum prasiklus seperti apa? Mungkin saja. Ketika prasiklus, si siswa ini di kelas siswanya gaduh. Tidak terkoordinasi dengan baik. Siswanya itu suka macam-macam gitu misalnya. Ini kondisi prasiklus. Hasil belajarnya bagaimana? Rendah biasanya. Ya, yang namanya siswa belum tahu apa-apa, kemudian dikasih tes atau apa gitu kan, mereka kan jadi tidak optimal. Gitu. Nah, kemudian setelah siklus 1 ceritakan bagaimana aktivitas belajar siswa atau aktivitas siswa pertemuan pertama. Apakah ada perbaikan? Apakah menjadi lebih kondusif atau malah menjadi lebih chaos? Yang awalnya siswanya itu diam-diam, tidak apa gitu kan. Ketika treatment 1, siswanya lari-larian sana sini gitu kan. Itu kan temuan juga, nggak apa-apa. Tuliskan saja temuannya itu. Jadi jangan menutup-nutupi. Penelitian itu tidak
tidak harus berhasil, tidak harus bagus. Penelitian itu apa adanya. Itu aja. Tuh, Bapak Ibu. Hasil belajarnya bagaimana? Apakah ada peningkatan setelah siklus pertama? Atau sama-sama aja? Nggak apa-apa, ceritakan saja. Kalau misalnya ada 3 siklus, kalau siklus kedua masuk misalnya, aktivitasnya bagaimana? Apakah menjadi lebih kondusif daripada yang pertama? Atau setelah dari pertama ke kedua tuh, yang kedua tuh jadi menurun gitu kan? Bisa saja, oh ternyata siklus pertama, treatment pertama lebih bagus, lebih efektif dibandingkan siklus kedua, kan gitu. Nggak apa-apa, itu temuan kita. Ya, gitu Bapak Ibu. Oke, tinggal gambar. Kalau gambar kasih keterangan gambarnya. Jangan sampai gambar itu dianggur Bapak Ibu ya. Karena setiap gambar, tabel yang Bapak Ibu tuliskan atau tampilkan di dalam karya ilmiah itu harus dijelaskan. Dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Contoh, grafik ini kalau tidak saya tuliskan maksudnya apa, orang-orang tidak akan paham. Makanya grafik ini harus dijelaskan. Gambar satu mengenai grafik ini, hasilnya seperti ini, artinya seperti ini gitu loh. Itu aja. Termasuk nanti di tabel. Nah, misalnya nanti ada indikator, misalnya untuk keterampilan matematika, keterampilan berhitung ada indikatornya kan, Bapak Ibu 1, 2, 3, ya per siklus bagaimana rata-ratanya, di siklus pertama rata-ratanya bagaimana, siklus di kedua rata-ratanya bagaimana. Diceritakan masing-masing siklus itu. Nah, pembahasan. Nah, ini. Nah, untuk ini nanti kita akan bersama-sama nanti. Nah, nanti harapan saya, ini Bapak Ibu perhatikan ya, yang dilarang itulah seperti ini. Mengambil dari internet tidak boleh ini. Diunduh dari ini nggak boleh. Tidak boleh dari koran, tidak boleh dari majalah, tidak boleh dari Wikipedia. Harus dari sini. Jurnal saja, jurnal atau buku. Hanya 2 itu. Nah, nanti kita akan sama-sama. Pengalaman tahun lalu, nilai yang paling bagus itu justru didapat oleh mahasiswa yang sering tampil. Kenapa? Karena ketika tampil, kita kan sekaligus merevisi atau memperbaiki naskah kita. Jadi nanti harapan saya ketika kita dapat kuliah, saya ngambil malam, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak terlalu capek, langsung buka laptopnya, setiap revisi yang diberikan langsung diperbaiki. Supaya tidak lupa. Karena jika Bapak Ibu biarkan dulu, oh nanti aja lah besok dikerjakan siang gitu kan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak tandai apa yang harus dikerjakan, besok lupa lagi. Jadi langsung aja misalnya nggak harus dikerjakan sekarang, misalnya saya ingin, oh pas pertemuan malam ini pembahasan tolong ditambahkan ini, dicatat aja. Tolong tambahkan ini, tidak langsung ditambahkan nggak apa, tapi dicatat apa yang perlu ditambahkan. Supaya nanti ketika Bapak Ibu punya waktu luang untuk mengerjakannya, itu lebih optimal. Begitu Bapak Ibu. Itu untuk template sudah saya kirim di grup, silakan langsung dioptimalkan. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu Bapak Ibu semuanya. Kita bukan pengajian Bapak Ibu ya. Kita 2 arah, kita berdiskusi. Nggak apa, langsung bertanya juga tidak apa. Ini lampunya backlight, maaf jadi ya nggak apa-apa, yang penting suara saya terdengar jelas Bapak Ibu ya. Jika tidak, kita akan coba sedikit kulas mengenai sukses menyusun karya tulis ilmiah. Nah, ini sebenarnya sudah banyak yang membahas, Bapak Ibu mungkin cerita-cerita mengenai buka YouTube, baca artikel dan sebagainya, mengapa sih kita harus menggunakan karya ilmiah. Yang pasti Bapak Ibu, si siswa kita itu yang kita ajarkan bukan kita siapkan untuk generasi sekarang. Siswa kita harus disiapkan untuk generasi yang akan datang. Artinya apa? Ketika kita sebagai guru tidak mampu berinovasi, tidak mampu berkomunikasi dengan baik secara verbal atau tulisan, bagaimana mungkin siswa kita bisa memiliki kemampuan seperti itu. Jadi nanti tujuannya itu adalah membiasakan Bapak Ibu semuanya untuk berpikir secara ilmiah dan membuat laporan secara ilmiah. Itu dasarnya sebenarnya. Nah, modalnya sebenarnya sedikit 4 saja. Yang pertama, kemauan keras untuk belajar. Saya harapkan semuanya sudah ada di sini. Hadir saja itu saya akui itu ada kemauan untuk belajar. Tinggal yang kedua, lanjutkan. Apakah sudah ada kemauan, tinggal lanjutkan mencari banyak referensi. Bapak Ibu jangan puas dengan apa yang saya sampaikan, karena yang saya sampaikan hanya sangat terbatas. Kita cuma 2 kali 60 menit. Itu pun mungkin yang terserap cuma 15 menit awal. Bapak ya, 15 menit awal, kemudian mulai berkurang gitu kan ya Bapak ya. Silakan cari di YouTube banyak, sangat banyak. Optimalkan YouTube itu dioptimalkan.
atau Bapak Ibu yang suka membaca misalnya, nggak suka mendengar, baca di tulisan-tulisan para profesor sudah banyak. Buku-buku mengenai ini sudah banyak, tinggal dibaca bagaimana kiat-kiatnya. Ini sedikit saja. Dah, kita tinggal kreativitas dan percaya diri. Yang lemah di kita itu bukan masalah kemampuan. Yang lemah di kita itu sebenarnya adalah masalah percaya diri. Saya gini benar nggak sih? Saya gini benar nggak sih? Padahal kalau salah pun ya nggak apa-apa. Tampilkan saja. Gitu. Oh ya nggak ada yang menertawakan gitu. Mungkin saya suka filosofinya teman-teman yang ada di teman-teman yang ada di Bali, Pak Pandey. Katanya meskipun bahasa Inggris saya yang jelek kan yang telinganya rusak itu kan para bule, bukan saya kan, bukan kita orang Indonesia yang Iya, Pak. saya suka filosofi itu. Karena ya udah pede aja gitu. Toh kita nyaman-nyaman aja kan, yang merasa yang tidak enak pendengaran itu kan mereka orang bule kan. Ya oke gitu. Terus yang terakhir berani memulai. Tinggal di sini yang terakhir ya semuanya itu tergantung Bapak Ibu. Mau mulai sekarang, oke, hayu kita bareng-bareng. Pak, saya nanti aja mulainya H-min seminggu pas mau pengumpulan. Ayo, nggak apa-apa, silakan aja. Saya open untuk dihubungi, Bapak Ibu, silakan hubungi saya. Kalau misalnya saya ada kegiatan, mungkin akan terlambat saya balas, tapi pasti akan saya balas. Gitu. Bisa WA pribadi kalau misalnya mau bertanya atau harus di grup, Pak? Enggak. Di grup boleh, di WA pribadi boleh. Nanti pasti akan saya balas. Cuman saya Ya, sangat Pak. menyarankan di grup. Kenapa, Pak? Kenapa saya menyarankan di grup? Karena kalau misalnya Bapak bertanya di grup, yang dapat informasi jawaban bukan hanya Bapak, tapi semua dapat. Gitu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Enaknya itu. Kalau misalnya di grup bertanya, mungkin pertanyaan Bapak itu belum terpikirkan sama Bu Nur Hidayah. Tapi ketika Bapak bertanya, saya memberikan jawaban tentang itu, Bu Nur Hidayah, oh iya ya, gitu. Jadi kita dapat langsung sharing. Gitu. Apa? Silakan saja. Ya, kalau misalnya saya belum bisa sedang ada kegiatan, pasti mungkin malamnya, mungkin besoknya kan saya balas gitu. Pasti saya balas. Ya, Pak, kayak Nah, tadi. tahap menulis udah pasti. Boleh, Pak? Gimana, Pak? Nggak, Pak, kayak tadi mau bertanya, tapi nggak jadi soalnya kan di jadwalnya salah tadi pengertiannya pas Pak kirim tuh. Tanggal 15 sekarang kan? 14 Ya, sekarang. saya salah tulis ya, Pak ya. Tanggal 14 harusnya. Iya, udah. Tanggal Ya, 15 itu malam minggu ya. Salah saya. Besok. Saya salah, Pak. Ya, Pak. Gak apa, Pak. Oke, makasih, Pak. Nanti dikonfirmasi saja, Pak ya. Oke. Pokoknya kita Jumat malam. Kita Jumat malam untuk berdiskusi. Itu Bapak Ibu ya. Tahapan ini sudah pasti ada mengidentifikasi permasalahan, menyusun ide solutif, menyiapkan instrumen pengujian ide, menguji ide secara saintifik, menganalisis data dan melaporkan. Nah, kita tuh ada di mana sebenarnya di karya ilmiah ini? Kita tuh hanya ada di poin ini nih Bapak Ibu. Karya ilmiah itu hanya ada di bagian melaporkan Bapak Ibu. Poin 1, 2, 3, 4, 5 ini di luar karya ilmiah. Sebelum menulis karya ilmiah ini semua sudah selesai, tinggal di bagian sini. Karya ilmiah itu bagian 6 sebenarnya, final. Makanya saya sangat mendukung kalau misalnya sudah ada penelitian PTK, ya sudah, kita tinggal melaporkan di bagian akhir tadi. Scientific format ini yang sudah saya kirim Bapak Ibu ya, ini sudah saya reduksi dari sebanyak ini, kemudian sudah saya tulis reduksi, sudah saya buatkan sedemikian rupa sebagai panduan untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan panduan yang detail itu Bapak Ibu bisa lebih leluasa untuk memperbaikinya. Jadi yang warna biru saran saya untuk menggunakan panduan tadi, dokumen tadi yang saya kirim, code itu tolong yang warna birunya jangan dihapus. Yang diganti-ganti itu warna hitamnya saja. Karena yang warna biru-biru itu nanti adalah memandu Bapak Ibu apa saja sih yang harus saya tuliskan gitu. Akan dibuka nanti itu ada warna biru, ada tulisan warna biru, ada warna hitam. Yang warna biru itu panduannya, warna hitam itu isinya. Ini format saja, scientific format. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti format itu. Kemudian tujuannya ya tentu supaya mudah dipahami Bapak Ibu ya. Terus ada struktur IMRD atau IMRAD yang bisa dikategorikan dengan ada judul, ada pendahuluan, ada material, ada hasil, ada pembahasan, ada kesimpulan, ada daftar acuan, ada referensi. Kemudian ini strukturnya. Nah, untuk menulisnya sebenarnya ya bisa nyamannya saja sebenarnya sih Bapak Ibu. Karena kalau misalnya saya itu nyamannya itu nulis material metode dulu. Kenapa? Karena itu yang paling saya ketahui. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu langsung dari awal juga tidak apa-apa. Karena Bapak Ibu tuh udah punya kan datanya. Ini untuk struktur penulisannya.
Kemudian untuk ininya, untuk material dan metode tuh harus ada ini. Ini sudah saya detailkan secara rinci di bagian template itu. Ibu tinggal ikuti. Pendekatannya apa, modelnya apa, metodenya apa, prosedurnya bagaimana, treatment atau intervensinya bagaimana, sampelnya siapa, demografis sampelnya seperti apa, instrumen penelitiannya seperti apa, teknik pengumpulan datanya bagaimana, analisisnya bagaimana apa gitu loh. Bapak. Ya aja. Terus, nah untuk hasil dan pembahasan, Bapak Ibu bisa menggunakan nanti tabular representation, kemudian grafik. Nah, list order ini sebenarnya sangat dihindari sebaiknya. Jangan digunakan ya Bapak Ibu ya. Udah aja kita gunakan tabular representation atau grafik gitu aja. Nah, kalau tabel ya pasti ya ringkasan, jangan detail. Kebiasaannya Bapak Ibu gini, Bapak Ibu tuh menampilkan hasil nilai masing-masing siswa. Akhirnya panjang kan Bapak Ibu? Misalnya siswa 30, kalau ditampilkan 30-nya kan langsung penuh satu halaman. Kita maksimal 15 halaman. Makanya yang ditampilkan itulah rata-ratanya saja. Berapa yang sudah tuntas, berapa yang belum tuntas, lihat rata-ratanya berapa. Untuk setiap siklus. Kemudian untuk menampilkan grafik, boleh macam-macam. Ini, mau pakai yang ini boleh, pakai bar, atau stack bar, atau pie, atau stack pie, atau multiple pie juga nggak apa-apa. Lain, atau apapun itu boleh. Ini macam-macam. Ibu bisa gunakan ini nanti untuk menampilkan datanya. Tapi biasanya sih yang digunakan oleh banyak itu yang seperti ini, yang kolom saja. Ini yang rata-rata tinggi, sedang, rendah, sebagainya. Biasanya yang paling sering digunakan itu ini. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu memakai yang mana, tidak apa-apa. Saya tidak akan melarang. Asalkan paham dengan apa yang dituliskan gitu aja. Nah, ini ya, Bapak Ibu ya. Ini geographic stat, kalau misalnya itu pick. Kalau kita kan kayaknya nggak perlu deh yang namanya geographic card ini, karena kita penelitiannya satu tempat saja. Tidak perlu. Kemudian bagi kesimpulan, ini harus ada temuan praktis sosial tadi. Yang tadi misalnya kondisi siswa misalnya setelah siklus pertama, siswa itu chaos misalnya, lebih chaos daripada yang teman pertama, itu kan temuan. Teruskan saja, tidak apa-apa. Jadi makanya saya bilang penelitian itu meskipun hasilnya jelek, itu tetap penelitian. Asalkan tidak salah, gitu aja. Yang salah itu yang mana? Yang memanipulasi. Ibu ya, ya jelek-jelek tampilkan saja. Terus ada temuan konsepnya, kemudian harus menjawab perumusan masalah. Gitu. Untuk referensi nanti kita akan bertahap Bapak Ibu, nanti kita akan coba belajar bersama untuk memastikan referensi. Bapak Ibu tuh harus cek setiap referensi yang ada di dalam daftar referensi itu harus ada di bagian ini, harus ada di bagian body text-nya. Misal di dalam teks saya menuliskan referensinya Zakwandi tahun 2022. Di bagian daftar referensi atau daftar acuan nantinya harus ada. Kalau tidak ada, tidak sinkron, itu akan saya tandai biasanya warna merah, saya kasih tanda ini tidak ada di daftar pustaka, tolong tambahkan, misalnya seperti itu. Tuh, Bapak Ibu. Oke, ini latar belakang sudah jelas ya, warna biru-biru itu sebenarnya saya kopas dari yang template, gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir. Tadi kita menyatakan bahwa kita tidak boleh mencuri dari siapapun, karena plagiat itu merupakan bagian dari pencurian. Tapi di sini ada kata-kata yang sangat menarik bagi saya. If you steal from one author, is plagiarism. Ini ke Bapak Ibu mengcopy paste dari satu sumber, itu plagiat. Tapi jika Bapak Ibu mampu mengambil dari beberapa sumber, tadi kan 25 saya minta. Dari 25 itu Bapak Ibu misalnya untuk referensi A, ambil 5 referensi. Bapak Ibu misalnya idenya, kata si A ini, kata si B ini, kata si ini. Kemudian dirangkum, diparaphrase. Dirangkum menjadi suatu kalimat yang Bapak Ibu buat sendiri. Itu bukan lagi plagiarisme. Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu copy, paste, itu pasti plagiarisme. Gitu. Oke. Itu Bapak Ibu untuk sosialisasi mata kuliahnya. Oke, jika ada pertanyaan dipersilakan. Sudah sangat cukup, Pak. Cukup, Pak? Kalau cukup, tutorial webinar kita yang pertama selesai loh. Langsung selesai loh. Ya. Emangnya boleh? Boleh, Bu. Kalau Silakan, misalnya, maksudnya kalau udah selesai itu kan nggak boleh keluar, Pak ya? Keluar aja Pak, dah kita nggak apa-apa. Kan nggak bisa, nggak biasa kalau tutor lain bilang harus habis jamnya, memang itu ya? Apa gimana Pak? Kalau sama kita santai aja Pak, fleksibel aja.
Ngapain juga maupun sampai jam ngapain juga nunggu 1 jam tanpa ngapa-ngapain kan nggak enak juga tuh Pak. Ya itu dah maksudnya kata yang tutor lain katanya gini, apa nah direkam sampai habis katanya, direkam dari pihak UT-nya. Santai aja Pak, nggak usah dipusingkan Pak. Oh iya iya. Ya kalau itu kalau Bapak yang bilang itu kan aman. Kalau Iya. Bapak nggak bilang itu nggak berani. Santai aja Pak. Ya toh kalau udah beres yuk, oke, ngapain? Atau mau langsung udah simulasi? Ada yang mau menampilkan karyanya langsung ini apa? Ada sih saya karya saya PTK ada pi. Boleh, mangga. Boleh, silakan share screen aja, enggak apa-apa. Langsung kita Ntar bedah dulu gimana ya. apa-apa. Boleh, Ntar dulu ya. silakan. Oh buka dulu. Share screen baca ya. Oh. Yang di mana? Share screen itu di yang atas di-share Pak. dulu ya, Pak. Nah, Ya, ya. iya, boleh, silakan. Udah Pak? Udah kelihatan? Apa belum? Kan Pak. Belum kelihatan Tadi. Pak, coba lagi Pak. Udah Pak. Oke, good. Oke. Ini Pak punya saya dulu Pak. Kemarin Pak. Enggak apa-apa. Nanti judulnya diganti, nama sekolah dihapuskan, tahun pelajaran dihapuskan. Oh ya. Berarti Langsung kan kopas kayak ke format yang tadi aja Pak. Langsung oh, ya. ditulis di format yang tadi Pak ya. Di Word Ya tadi. kan, Bapak sudah download ya kan, ya kan Bapak tadi yang bilang optimalisasi pembelajaran berbasis kan itu ya ya. Ya. Betul. Berbasis Bapak apa? sudah download yang format dokumen saya kirim Pak? Sudah Pak, template itu udah Pak. Ada langsung dibuka di situ aja Pak. Langsung dibuka saja. Langsung diganti di situ Pak. Gini Pak, soalnya ini udah PDF Pak. Yang ininya di sekolah tersimpan Pak, yang Word-nya Pak. Oke. Ya enggak apa-apa. Nanti diganti nanti bertahap aja nanti. Oke, monggo. Ya, Pak. Aduh. Mana ini? Ini apa namanya? Sebentar ya. Itu nggak perlu Pak kalau di sini. Kita langsung Ya, ini Pak. aja. Ya, Pak. Ini kan PTK Pak ya. Nah, PTK ini. Ya. Kita pengantar. Ini yang membantu Pak. Ini kan yang di atas tutornya saya. Pak Putu Eka Yastika. Ini yang di bawah Bapak Kepsek yang membantu Ibu Edi itu Pak. Teman sejawat. Oke Pak. Itu tadi ya. Oke, enggak apa-apa Pak. Ditulis saja Ya. nanti namanya ditulis saja. Iya Pak ini. Ya Pak. Ini abstrak. Ini kita isi. Gambar. Tampilan. Pendahuluan. Itu berapa halaman tuh? 1, 2 2,5 halaman pendahuluan. Nanti dibuat 2 paragraf saja Pak ya. Ya, ini semuanya 112 PTK-nya. Wah, 112. Kalau banyak kali itu Pak. Kita cuma maksimal 15 halaman Pak. Iya Pak. Nanti saya gini ya. Karena ini ya bab 2-nya. Bab 2, bab 3. Nah, bab 2 itu nanti bisa dijadikan bahan untuk menulis kerangka teori tadi Pak. Oh iya Pak. Tapi dibuat ringkas poin-poin utamanya saja. Ya Pak. Mana lagi nih bab 3-nya mana? Lihat. Aktivitas belajar, oke. Aduh, bab 3-nya. Ini mana ya? Ini bab 3. Oke. 20 orang. Nah, itu kan terbagus Pak. 20 orang perempuan, 12 laki-laki ya? Ya, ini ya. Jadi 22. 12 laki-laki, 8 perempuan. Nah, ini apa-apa? Ya, Pak. Ini siklus 1. Nah, siklus itu nanti ditampilkan, siklus itu. Nanti ceritakan siklus 1 apa aja. Ya, Pak. Observasi, refleksi. Itu ceritakan Pak. Ceritakan semuanya. Ini mata pelajaran IPA. Kedua. Refleksi kan ini apa? Indonesia. Oh iya, cuma 2 siklus ya Pak? Ya, sudah langsung itu. Tinggal nanti Bapak tinggal memparafrase kalimat yang panjang-panjang itu menjadi kalimat yang sederhana. Coba terus ke bawah Pak, hasil pengambilan data terus ke bawah Pak. Apa? Oh, ke bawah ini hasil pengambilan ini. Penelitian. Ini Pak. Ini kan nanti kan panjang-panjang. Nanti ini diringkas saja Pak. Oh iya Pak, ya Pak. Ini ya.
Ini apa? Aktivitasnya itu, nah ini kan bagus ini. Ini grafik ya Pak ya? Oke, grafik tampilkan saja nanti. Ya. Ini siklus 2. Ya, siklus 2 nanti ada siklus 1, dan siklus 2. Nah, apa ditampilkan aja Pak, grafiknya aja. Tabel itu kan panjang kali. Kalau grafik Ya, kan Pak. dia lebih sedikit. Ya Pak. Ini apa nih? Deskripsi temuan dan deteksi. Pembahasan hasil penelitian. Ini siklus 1, ini siklus 2. Ya, berarti naik terus Pak ya, sampai 72 ya. Apa Pak? Coba ke atas lagi Pak, tadi Pak. Oh ya tadi. Aduh. Siklus 2, setelah siklus 2. Setelah siklus 2, ya. Ini Pak. Setelah tabel tadi, setelah gambar tadi Pak. Setelah gambar. Ini Pak. Nah ini, prasiklus nilainya 62, siklus 1 nilainya 67, siklus 2 nilainya 74. Ya apa-apa, tampilkan saja nanti. Nah sebenarnya kalau misalnya Bapak, untuk Bapak Ibu yang masih mengambil data, saran saya Bapak Ibu, jangan hentikan siklusnya sebelum semuanya tuntas. Karena PTK itu tujuannya itu salah satunya itu membuat semua siswa itu paham. Artinya kalau masih ada siswa kita yang belum paham, belum tuntas, itu siklusnya tuh harus dilanjut terus Bapak Ibu semua. Itu idealnya PTK Bapak Ibu. Mungkin nanti yang belum ambil data itu seperti Bu Elma mungkin, atau Bu Titin, Bu Valia gitu, yang akan mengambil data. Saran saya seperti itu Bapak Ibu, supaya nanti terjawab permasalahan utamanya. Kan permasalahan utamanya itu adalah bagaimana kita membuat siswa kita itu semuanya tuntas di mata pelajaran yang kita ampuh seperti itu. Jadi kalau misalnya dihentikan di 74,75, misalnya masih ada dari 20 orang masih ada 3 orang yang belum tuntas misalnya, yang belum mengerti, masa udah kita hentikan. Lalu bagaimana nasib 3 orang ini, kan gitu Pak ya? Iya, Ini khusus untuk yang belum mengambil saja Pak. Kalau yang sudah mengambil nggak usah, jangan ulang lagi Pak ya. Ya. Iya Pak. Udah hilang siswanya itu. Iya Pak. Ini pembahasan. Bab 5 udah nih. Gininya yang banyak apa namanya? Referensinya. Lampirannya banyak. Lampirannya yang banyak LPP, itu kan Pak ya? Iya. Udah segitu aja Pak. Pak, nanti dirubah dulu Pak ya. Nanti Bapak rubah ke format yang sudah tak kirim tadi. Oke? Iya Pak. Iya Pak. Kemudian format tersebut nanti Bapak tinggal ini kan saja. Tinggal rapi-rapikan saja. Iya Pak. Apa sudah hilang ini Pak? Ini share screen-nya ya? Sudah hilang ya? Apa masih Pak? Sudah hilang? Oh, hilang Pak ya. Nah. Iya, sudah. Oke. Oh iya Bapak Ibu semuanya, tadi mungkin yang belum masuk, untuk presensi nanti kita ambil dari daftar hadir yang dari sini ya. Jadi kalau tidak hadir tidak dapat presensi gitu aja. Boleh Ibu, Bapak, jika ada pertanyaan silakan monggo. Jangan sungkan untuk bertanya Bapak Ibu ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ada? Masih ada? Sudah Pak. Oke, udah. Oke, kalau misalnya kayak yang baru datang tadi Bu Titin ya. Bu Titin tadi dari mana Bu? Tadi lupa saya Pak. Halo, Bu Titin? Monitor? Iya. Oke. Iya. Oke, Bu Titin dari mana Bu asalnya Bu? Saya dari Kaltara Pak. Kaltara tadi Bu ya? Iya. Sekarang semester berapa Bu? Udah semester 9. PKP udah Bu atau belum? Udah. Udah semester lalu Bu ya? Berarti Bu semester lalu sudah ngambil karyo juga? Nah, kemarin ada miskomunikasi dengan dosennya, makanya kita kemarin di Karil jadi gagal Pak. Iya, hati-hati.
Mungkin Ibu sudah jadi korban, Bu ya. Kasihan tidak jadi wisuda gara-gara mata kuliah no SKS, Bu ya. Iya, semua Pak, satu kelas. Wah, nggak enak kali ya, Bu ya. Nanti Iya. dioptimalkan, Bu ya, sekarang biar tidak nambah lagi semesternya. Kan kasihan Ibu nambah semester cuman gara-gara mata kuliah no SKS, Bu. Iya benar Pak, terima kasih. Nanti untuk karya ilmiah Ibu, nanti data yang PKP kemarin digunakan saja, Bu. Jadi Ibu tidak perlu lagi mengambil data ulang, Bu ya. Oke, baik Pak. Sekian Bapak Ibu semuanya, cukup? Kalau sudah, kita akhiri saja. Biar Bapak Ibu bisa rehat. Saya rasa di sana udah jam 9:30 ya. 9:30 di Bali, Pak. Oke ya, 9:30. Sini Mas, ya 9:30 Pak. Di Bandung, saya tuh dulu pernah ketipu Pak. Bukan ketipu ya, ketebak. Saya kira Bandung itu Bandung ini, ternyata Bandung juga ada di Bali, juga ada Bandung ternyata ya. Bandung. Salah saya dulu. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Nanti di e-learning-nya silakan dicek. Nanti saya akan upload video rekaman ini di e-learning. Biar nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada yang perlu ditinjau ulang, bisa langsung di e-learning. Itu. Sekian, terima kasih. Kita akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak. Pak. Ya, Pak. Bapak. Mau tanya, Pak. Monggo. Ya, boleh Pak, Bapak. monggo. Dari Bandung mana, Pak? Saya Bandung Pak, Bandung di Bandung Jawa Barat Pak. Itu dah. Saya dulu pernah ke Ujung Berung, Pak. Oh, Ujung Berung. Oke, saya di ininya Pak di Ledeng. Ledeng itu di dekat UPI. Dago ke atas lagi, dago ke atas arah udah. ke ini. Kalau Bapak mau ke Tangkuban Perahu, bisa betul. ke sini. Ya, Banyak UPI soalnya saya Ujung Berung sama Dago pernah. Gini soalnya suka Iya. musik soalnya. Wih, keren. Banyak musik di sana juga. Tapi itulah gara-gara musiknya dulu saya semester 9. Ya nggak apa-apa Saya Pak. dah. Pengalaman Ya, Pak. Pak. Selamat malam, Oke. Pak. Terima kasih Selamat malam ya. ilmunya. Ya, enggak. Yang bisa Ya, Pak. yang di sini tengah. Ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semuanya, Pak. Ya.